Beberapa tokoh Papua justru menolak mendukung OPM. Salah satunya anggota DPR Son Pahabol yang secara terbuka meminta agar TNI dan Polri bekerja sama menangkap juru bicara organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom. Alasannya jelas, Sebi dan kelompoknya kerap melakukan tindakan brutal di tanah Papua. Bahkan ia sempat mengancam akan membunuh Bupati Jayawijaya, tindakan yang membuatnya dianggap ancaman serius bagi keamanan daerah. Namun di tengah operasi besar-besaran TNI Polri untuk menumpas OPM, Sebi dilaporkan berhasil melarikan diri ke negara tetangga Papua Nugini. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua 3 DPRK Jayapura, Nelson Yohosua Ondi, menyatakan rencana pembentukan asosiasi DPRK Jalur Otsus se-Papua Raya. Melalui wadah itu, mereka berencana mengirim surat resmi kepada Kedutaan Besar Papua Nugini di Jakarta, meminta pemerintah negara tersebut menindak dan mendeportasi Sebi Sambom agar dapat diproses hukum di Indonesia. Menariknya, Sebi kemudian menanggapi pernyataan tersebut dengan nada menantang. Ia mengatakan bahwa pemerintah Papua Nugini tidak sebodoh itu untuk menangkapnya. Menurutnya negara itu memahami perjuangan rakyat Papua untuk merdeka. Pernyataan itu secara tidak langsung mengungkap pandangannya bahwa Papua Nugini berada di sisi OPM, sebuah klaim yang tentu saja menambah panas hubungan di kawasan perbatasan. Sejak lama Papua Nugini sudah menjadi tempat pelarian sekaligus persembunyian bagi para anggota separatis OPM. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 saja, sekitar 700 anggota OPM kabur dari wilayah Indonesia dan menetap di Provinsi Barat Papua Nugini. Letak geografis perbatasan kedua negara yang panjang dan dipenuhi hutan lebat membuat area ini sulit dijaga sehingga sering dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk melarikan diri setelah melakukan aksi di wilayah Indonesia. Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 2023. Mantan Sekjen OPM Yusak Pakage tertangkap saat mencoba menyeberang ke Vanimo, Papua Nugini. Yusak dikenal sebagai aktivis kemerdekaan Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora dan diduga hendak menghadiri kegiatan United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP yang dipimpin Benny Wendap di Papua Nugini pada Juli 2023. Baru-baru ini insiden lain kembali memperlihatkan pola yang sama. Dalam operasi Habema, pasukan TNI berhasil menyerbu markas OPM di Intan Jaya, Papua Tengah, dan menekan kelompok tersebut hingga ke titik kritis. Namun salah satu pemimpin OPM, Undius Kogoya, dilaporkan berhasil lolos dengan menyeberang ke wilayah Papua Nugini memanfaatkan celah perbatasan yang sulit dijangkau. Secara resmi, pemerintah Papua Nugini berulang kali menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan Indonesia, bahkan militernya pernah membantu operasi pencarian persembunyian OPM. Namun, pernyataan diplomatik itu seringkali berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Banyak laporan menunjukkan bahwa OPM justru dengan mudah menyeberang ke wilayah PNG dan berlindung di sana. Beberapa sumber juga menyebut keberadaan Camp Victoria di wilayah Papua Nugini yang konon menjadi tempat berkumpulnya aktivis OPM untuk merancang langkah perjuangan mereka. Kondisi ini membuat dugaan bahwa meski tidak secara terbuka, Papua Nugini diam-diam memberi ruang bagi aktivitas OPM, baik karena faktor politik, simpati etnis maupun lemahnya kontrol di perbatasan. Dan yang paling mengkhawatirkan, dalam beberapa tahun terakhir, serangan OPM terhadap warga sipil dan pos militer di perbatasan Indonesia Papua Nugini terus meningkat, memperlihatkan bahwa dukungan terselubung dari seberang batas mungkin lebih nyata daripada yang diakui secara diplomatik. Satu hal yang perlu digarisbawahi, mungkin secara resmi pemerintah Papua Nugini menolak mendukung organisasi Papua Merdeka atau OPM. Realitas di lapangan menunjukkan hal yang lebih kompleks. Beberapa politisi tingkat daerah justru kerap menyuarakan simpati terhadap perjuangan OPM dan secara tidak langsung memberikan ruang politik bagi isu kemerdekaan Papua Barat. Salah satu tokoh paling vokal di antaranya adalah Gubernur Port Moresby Poes Parkop. Parkop secara terbuka menyatakan bahwa masyarakat Papua Nugini memandang warga Papua Barat sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Ia menilai rakyat Papua memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk untuk merdeka dari Indonesia.
Pandangan seperti ini dengan cepat menyebar di kalangan warga Papua Nugini, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki hubungan darah, budaya, dan bahasa dengan masyarakat Papua di Indonesia. Dari sinilah tumbuh simpati sosial yang kuat terhadap perjuangan OPM. Tak hanya itu, laporan juga menunjukkan adanya deklarasi dukungan dari kelompok pemuda dan kalangan intelektual di beberapa provinsi Papua Nugini. Mereka menyuarakan solidaritas terhadap OPM dengan alasan kemanusiaan dan keprihatinan atas situasi di Papua. Bahkan, sejumlah kelompok relawan dan batalion sipil di PNG pernah menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan pasukan OPM dan berperang melawan TNI demi kemerdekaan Papua Barat. Penting dicatat bahwa dukungan ini bukan datang dari militer resmi Papua Nugini, melainkan dari masyarakat sipil yang digerakkan oleh ikatan emosional, kesamaan identitas, dan sentimen solidaritas lintas batas. Namun, hal inilah yang membuat situasi di perbatasan menjadi lebih rumit, karena di balik diplomasi formal yang menegaskan kedaulatan Indonesia, simpati rakyat Papua Nugini justru memperpanjang napas perjuangan OPM. Papua Nugini bukan satu-satunya negara yang menunjukkan simpati terhadap perjuangan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Australia, yang hubungannya dengan Indonesia kerap diwarnai ketegangan politik dan sengketa wilayah, juga sering dituding mendukung gerakan kemerdekaan Papua Barat meski tidak secara resmi. Dukungan itu terlihat dari aktivitas kelompok pro-Papua di berbagai kota besar Australia. Setiap tanggal 1 Desember, aktivis mengibarkan bendera bintang kejora di Balai Kota Leichhardt, Sydney, sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan Indonesia di Papua. Aksi tersebut bahkan mendapat dukungan terbuka dari Wali Kota Inner West Council yang memperbolehkan penggunaan ruang publik untuk peringatan Hari Papua Merdeka. Namun, banyak pengamat menilai langkah Australia tidak sepenuhnya dilandasi rasa solidaritas. Menurut laporan Australian Crisis Simulation Summit, ada motif geopolitik dan ekonomi di balik dukungan itu. Kemerdekaan Papua Barat akan memperluas pengaruh strategis Australia di Pasifik Selatan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengaruh politik terhadap negara-negara kecil di kawasan tersebut. Nah, karena itu tak mengherankan jika Australia terus memberi ruang bagi kampanye pro-Papua di negaranya. Selain Australia, Selandia Baru juga muncul sebagai pendukung vokal gerakan OPM. 11 anggota parlemen dan politisi di negara itu tercatat menandatangani deklarasi Westminster, sebuah inisiatif yang digagas oleh Benny Wenda, pemimpin United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Deklarasi ini menyerukan pengakuan internasional atas kemerdekaan Papua Barat dan mendorong tekanan diplomatik terhadap Indonesia. Dengan semakin banyaknya simpatisan internasional, jelas bahwa perjuangan OPM tak lagi hanya berlangsung di pegunungan Papua, tetapi juga di forum-forum politik dunia, menentukan jejaring pengaruh yang perlahan menekan posisi diplomatik Indonesia di kawasan Pasifik. West Papua, West Papua, Vanuatu dikenal sebagai salah satu negara yang paling vokal dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat. Masih teringat jelas pernyataan delegasi Vanuatu dalam sidang umum PBB tahun 2021 yang secara terbuka menuding Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua. Tuduhan itu langsung mendapat tanggapan keras dari perwakilan Indonesia yang menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan mengganggu hubungan diplomatik antar negara. Bukan sekali itu saja, sejak 2016, perwakilan Vanuatu secara rutin menyerang Indonesia di forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyoroti isu HAM dan menuntut referendum bagi rakyat Papua. Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan surat hak jawab, menolak keras tudingan Vanuatu dan menegaskan agar negara kecil di Pasifik Selatan itu berhenti mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, serta lebih fokus membangun kerjasama positif. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Tuvalu, salah satu negara Pasifik terkecil namun paling lantang mendukung Papua merdeka. Saat menjabat sebagai Perdana Menteri, Charlotte Salwai menuntut agar Dewan HAM PBB menyelidiki dugaan pelanggaran di Papua Barat. Ia bahkan menyerukan agar rakyat Papua diberi hak menentukan nasibnya sendiri, sembari mengajak Australia dan Selandia Baru untuk ikut mendukung seruan tersebut. Tak ketinggalan, Nauru pun menunjukkan komitmen yang sama. Dalam peringatan 50 tahun kemerdekaan Nauru,
Presiden Baron Waka secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kesejahteraan dan kemerdekaan rakyat Papua Barat. Bahkan sejak tahun 2000, perwakilan Papua Barat sudah pernah diberikan status delegasi resmi Nauru dalam KTT Pacific Island Forum atau PIF. Melalui forum itu, Nauru berupaya memasukkan isu Papua ke dalam agenda pembahasan regional agar mendapat perhatian internasional yang lebih luas. Dengan sikap tegas negara-negara Pasifik ini, Vanuatu, Tuvalu, dan Nauru terlihat bahwa perjuangan OPM tak hanya hidup di tanah Papua, tetapi juga mendapat panggung diplomatik di kawasan Pasifik Selatan, tempat solidaritas ras dan budaya seringkali berujung pada dukungan politik yang nyata.